Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen karburator dan sistem kerja karburator. Baik, apa itu karburator? Ya, karburator adalah bagian penting dari mesin mobil yang bertanggung jawab untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator mengambil bahan bakar dari tangki dan menghembuskan ke udara yang diambil dari lingkungan sekitar. Setelah dicampur dalam karburator, bahan bakar dan udara ini kemudian masuk ke mesin melalui intake manifold. Dan fungsi utama dari karburator ini adalah untuk mengatur rasio bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin. Rasio ini penting untuk memastikan mesin berjalan dengan efisien dan bertenaga. Karburator juga dapat mempengaruhi kinerja mesin dalam berbagai kondisi, seperti saat akselerasi atau saat berjalan dengan kecepatan yang sangat konstan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan komponen-komponen karburator beserta fungsinya. Float chamber adalah bagian dari karburator yang mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke mesin. Ketika mesin sedang berjalan, float chamber yang bahan bakar dan menggunakan pelampung float untuk mengontrol aliran bahan bakar ke dalam karburator. Ketika tingkat bahan bakar turun, float turun dan membuka katup bahan bakar untuk mengisi kembali float chamber dengan bahan bakar. Ini memastikan bahwa mesin selalu memiliki pasokan bahan bakar yang cukup untuk beroperasi secara optimal. Selanjutnya ada throttle valve. Throttle valve adalah katup yang mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin pembakaran dalam. Dengan mengatur jumlah udara yang masuk, throttle valve mengontrol laju pembakaran bahan bakar dalam mesin, sehingga mengatur kecepatan mesin. Saat throttle valve dibuka, lebih banyak udara masuk, meningkatkan pembakaran dan kecepatan mesin. Saat ditutup, jumlah udara yang masuk berkurang, mengurangi pembakaran dan kecepatan mesin. Ini memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada slow jet. Slow jet adalah bagian dari karburator yang mengatur aliran bahan bakar saat mesin sedang dalam keadaan langsam atau kecepatan rendah. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat pada kecepatan rendah, yang penting untuk menjaga mesin berjalan dengan baik dan mencegah gejala seperti getaran atau mati mendadak saat mesin dalam keadaan langsam. Yang selanjutnya ada jet needle. Jet needle adalah komponen penting dalam sistem karburator yang mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai ke mesin berdasarkan posisi throttle. Saat throttle dibuka, jet needle naik atau turun di dalam main jet, sehingga mengubah ukuran lubang yang memungkinkan bahan bakar masuk ke aliran udara. Ini memungkinkan penyesuaian yang halus dari campuran udara bahan bakar untuk mengoptimalkan kinerja mesin pada berbagai kecepatan dan beban. Dengan mengatur posisi jet needle, Anda dapat mengoptimalkan respon mesin, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Selanjutnya ada main jet. Main jet adalah salah satu komponen utama dalam karburator yang mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan ke aliran udara saat throttle dibuka sepenuhnya. Fungsi utamanya adalah memberikan campuran udara bahan bakar yang tepat untuk memberikan daya maksimum pada mesin pada kecepatan tinggi. Ukuran main jet sangat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang disuntikan, sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mesin.
seperti kita memodifikasi performa atau lingkungan yang berbeda. Dengan mengganti atau mengatur ukuran main jet, Anda dapat menyesuaikan kinerja mesin dalam hal akselerasi, daya, dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada Venturi. Ya, Venturi adalah suatu konstruksi dalam karburator yang menyempatkan saluran udara, menciptakan area tekanan rendah di tengah-tengahnya. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kecepatan aliran udara yang melewati karburator, yang menyebabkan penarikan bahan bakar dari float chamber ke aliran udara. Dengan demikian, Venturi memainkan peran penting dalam menciptakan campuran udara bahan bakar yang tepat untuk mesin pembakaran dalam. Semakin tinggi kecepatan aliran udara melalui Venturi, semakin banyak bahan bakar yang diseret ke dalam aliran udara, memberikan respon yang lebih baik dan kinerja mesin yang lebih baik pada kecepatan tinggi. Dan selanjutnya ada choke valve. Choke valve adalah komponen pada karburator yang mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam campuran udara bahan bakar saat mesin sedang dalam kondisi dingin atau memerlukan campuran yang lebih kaya. Saat choke valve ditutup, jumlah udara yang masuk berkurang sehingga meningkatkan rasio bahan bakar terhadap udara dalam campuran. Hal ini membantu mesin untuk lebih mudah dihidupkan dan tetap berjalan dengan stabil saat kondisi dingin. Seiring mesin memanas, choke valve akan dibuka secara otomatis atau manual, mengembalikan campuran udara bahan bakar ke kondisi normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem karburator saat alir idle atau aliran tinggi. Cara kerja saat putaran idle atau tensioner bahan bakar dari ruang pelampung menuju primary main jet, kemudian menuju ke slow jet. Setelah melewati slow jet, ini bahan bakar dicampur dengan udara segar melewati primary air 1. Kemudian menuju economy surge jet dan kemudian melewati katup solenoid, dan melewati katup solenoid ini bahan bakar dicampur dengan udara segar melewati primary air bladder juga, kemudian menuju ke idle port. Karena posisi pedal gas atau katup throttle ini membuka sedikit, sehingga yang bisa dilewati bahan bakar hanya idle port saja. Jadi dia tercampur dengan udara sedikit lalu masuk ke ruang bakar dan terjadilah sebuah pembakaran idle atau stasioner. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem karburator saat alir low atau aliran rendah. Saat mesin berputar rendah, cara kerjanya bahan bakar dari pelampung menuju primary main jet, kemudian menuju ke slow jet. Setelah melewati slow jet, tercampurlah bahan bakar dan udara segar melewati primary air bladder 1 menuju ke economizer jet. Melewati lubang katup solenoid, bahan bakar tercampur dengan udara segar kedua melalui lubang primary air bladder 2, kemudian menuju slow port. Karena posisi katup throttle membuka sedikit dan dia juga masih menuju idle port, jadi ada dua saluran bahan bakar dari slow port dan idle port menuju ke ruang bakar, dan maka itulah terjadi pembakaran atau pembakaran kecepatan rendah. Terima kasih telah menonton video saya sistem karburator. Semoga Anda mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana karburator bekerja dan bagaimana Anda dapat merawat karburator dengan baik. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut
atau ingin berbagi pengalaman Anda dengan karburator, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.